Buku yang akan kita bahas hari ini berjudul Teach Like Finland, Mengajar Seperti Finlandia, karya Timothy D. Walker. Timothy adalah orang Amerika, kemudian dia pindah ke Finlandia dan mengajar di sana. Buku ini tebalnya sekitar 200 halaman. Dan kalau kita cek di Gramedia, harganya sekitar 60 sampai 65 ribu. Katanya di dalam buku ini ada 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Ketika saya baca bukunya, ternyata cuma ada 32 strategi. Entah saya yang kelewatan atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah, mari kita bahas strategi-strategi itu satu persatu. Strategi ke satu, jadwal istirahat otak. Pernah nggak Anda masuk kelas, tiba-tiba langsung ajar? Nah, itu harus dihindari. Berikan ice breaking dulu kepada murid agar otak mereka lebih fresh, sehingga mereka bisa lebih fokus ketika belajar nanti. Di Finlandia, setiap 45 menit jam belajar, guru-gurunya akan memberikan waktu istirahat 5 menit. Bahkan penulis buku ini, dia mengurangi jam tatap muka agar bisa menambah waktu istirahat lebih banyak. Dan jeda ini diberikan secara teratur setiap pergantian jam pelajaran. Ice breaking itu nggak perlu muluk-muluk ya, yang sederhana juga sudah cukup. Misalnya tarik nafas dalam-dalam, meditasi, ngobrol bareng teman sebangkunya. Hal yang sederhana seperti itu juga sudah cukup. Strategi kedua, belajar sambil bergerak. Pemerintah Finlandia membuat sebuah program namanya Finnish Schools on the Move, Sekolah Finlandia Bergerak, di mana murid-murid akan beraktivitas fisik ketika jam istirahat. Dan hal ini akan membuat murid lebih aktif ketika belajar di kelas. Kalau di dalam kelas, guru-guru di Finlandia itu akan memberikan strategi energizer, misalnya dengan meminta murid untuk mengerjakan tugas sambil berdiri, atau mengganti kursi mereka dengan bola senam, sehingga ketika mereka duduk, mereka bisa bergerak. Di Indonesia sendiri, Anda mungkin pernah dengar galeri berjalan, atau window shopping. Konsepnya hampir mirip. Intinya adalah, buatlah murid Anda bergerak ketika belajar di dalam kelas. Strategi yang ketiga, recharge pulang sekolah. Di Finlandia itu ada kebijakan tentang PR, yaitu berikan PR yang relatif mudah dan sedikit, sehingga murid dapat menyelesaikan PR itu secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Tujuannya agar murid punya waktu istirahat yang lebih lama ketika di rumah. Gurunya juga sama. Guru-guru itu akan menyelesaikan tugasnya di sekolah, dan ketika pulang, mereka istirahat, sehingga hidupnya seimbang. Kalau di Indonesia, ini agak sulit sih. Di Indonesia itu, di sekolah kerja, pulang ke rumah, kerja lagi. Strategi keempat, menyederhanakan ruang. Ruangan kelas di Finlandia itu nggak banyak pajangan dan hiasan. Dindingnya bersih dari tempelan-tempelan. Dekorasi ruang kelasnya sederhana dan minimalis. Dan ini ada benarnya. Ketika ruang kelas itu terlalu banyak hiasan visual, maka fokus murid akan teralihkan kepada hiasan itu sehingga mereka nggak bisa fokus ketika belajar. Strategi kelima, menghirup udara segar. Di Finlandia, pejabat yang berwenang itu akan mengukur berapa meter tinggi kelas, berapa meter persegi luas kelas, untuk menentukan berapa jumlah murid yang boleh ditampung di dalam kelas itu. Hal ini dilakukan karena mereka mempertimbangkan suhu yang ideal untuk belajar, yaitu antara 19 sampai 24 derajat Celcius. Sekolah juga meminta murid-muridnya untuk keluar kelas agar terkena sinar matahari langsung, kemudian menghirup udara segar langsung di alam terbuka. Nah, kalau di Indonesia, Anda pikirkan gimana caranya supaya ruang kelas itu sirkulasi udaranya bagus dan segar. Karena Indonesia itu panas banget. Strategi keenam, masuk ke alam liar. Di strategi ini ada dua opsi. Yang pertama, bawa murid belajar ke alam liar. Atau yang kedua, bawa alam liar itu ke dalam kelas. Misalnya,
menanam kentang di sudut-sudut kelas ketika belajar tentang metode ilmiah. Contoh lain, bawa kecebong ke dalam kelas untuk mempelajari siklus hidup katak. Atau bawa air kolam ke dalam kelas dan pelajari di bawah mikroskop. Dan seterusnya. Finlandia sendiri memang mendorong penyelenggaraan pendidikan berbasis lingkungan. Nah, kalau di Indonesia gimana? Anda pernah dengar program sekolah hijau nggak? Kayaknya konsepnya mirip sih. Strategi ketujuh, menjaga kedamaian. Dalam kurikulum Finlandia, proses belajar didukung oleh suasana lingkungan yang damai dan suasana hati yang damai juga. Nggak ada kebisingan dalam kelas. Kalau murid ingin diskusi, maka mereka dipersilakan ke pojok kelas yang sudah disiapkan dan berbisik-bisik dengan teman diskusinya. Nah, ini agak bertolak belakang dengan Indonesia, karena kita mengadopsi metode pembelajaran aktif, sehingga murid pasti ribut. Strategi ke-8, mengenal setiap anak. Di sekolah dasar Finlandia, murid akan dibersamai oleh guru yang sama dari kelas 1 hingga 4, sehingga terjalin hubungan yang sangat kuat antara guru dan murid. Ada juga yang disebut dengan momen non-akademik, di mana guru meluangkan waktu untuk membersamai murid di luar jam pelajaran. Misalnya, kadang guru akan membersamai murid makan siang ketika jam istirahat. Kadang guru akan melakukan kunjungan rumah. Strategi ke-9, bermain dengan murid-murid. Setelah libur sekolah, minggu pertama masuk sekolah di Finlandia akan dihabiskan dengan bermain. Dan pembelajaran baru akan dimulai pada minggu yang berikutnya. Jadi awal masuk sekolah, mereka akan fokus membangun hubungan dan lingkungan yang menyenangkan. Kalau di Indonesia, hari pertama masuk sekolah lewat MPLS itu kayaknya memberi tekanan pada murid ya. Strategi ke-10, merayakan pembelajaran mereka. Ketika murid-murid Finlandia selesai belajar, mereka akan meluangkan waktu 15-20 menit untuk merayakan hasil belajarnya. Misalnya, mereka akan bersama-sama menikmati kue yang mereka buat di kelas memasak, atau ada sesi ngobrol tentang buku setelah mereka selesai mengerjakan tugas membaca buku, atau bikin pameran hasil karya pada mata pelajaran tertentu. Nah, intinya adalah setiap keberhasilan, meskipun kecil, harus dirayakan. Strategi ke-11, mengejar mimpi kelas. Di Finlandia, guru dan murid akan bersama-sama menargetkan sebuah mimpi, entah besar atau kecil. Misalnya, bikin produksi album musik bareng, atau mendaki gunung bareng pada akhir tahun pembelajaran, atau bikin aplikasi bareng, dan seterusnya. Mimpi itu nggak boleh dibuat oleh guru, melainkan dibuat oleh murid bersama dengan guru. Mimpi itu harus dibagikan ke semua anggota. Dan mimpi itu harus realistis. Strategi ke-12, menghapus bullying. Di Finlandia ada program namanya KIVA. Dalam program ini, para murid akan mengambil peran untuk melawan bullying. Kalau di Indonesia, kita punya program namanya Roots. Sayangnya belum begitu masif. Strategi ke-13, berkawan. Di Finlandia ada sebuah tradisi unik di mana murid kelas 6 akan dipasangkan dengan murid kelas 1. Murid yang lebih tua berperan menjaga murid yang lebih kecil dan menjadi panutan bagi mereka. Ketika murid yang lebih tua ini diberi tanggung jawab, kepercayaan, dan dipasangkan dengan teman kecil, ternyata mereka mengalami perubahan menjadi lebih baik. Strategi ke-14, mulai dengan kebebasan. Nah, di bab ini saya merasa pembahasannya bertele-tele ya. Intinya yang saya tangkap adalah berikan tanggung jawab kepada murid dan biarkan mereka berkreasi secara bebas dan mandiri. Jangan diintervensi.
Kalau di Indonesia, yang sering saya lihat, guru itu masih membantu dan mengarahkan murid secara berlebihan sehingga murid itu menjadi tidak mandiri dan manja. Dan ini harus dihindari. Strategi ke-15, meninggalkan batas. Di Indonesia, kalau kita bikin RPP atau modul ajar, kita akan sangat terpaku dengan alokasi waktu. Misalnya 10 menit pembuka, 60 menit kegiatan inti, 10 menit penutup. Di Finlandia berbeda. Alokasi waktunya lebih fleksibel dan nggak terbatas, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di saat itu. Nah, strategi inilah yang disebut dengan leave margin atau meninggalkan batas. Strategi ke-16, menawarkan pilihan. Ini mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi di Indonesia. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu apa minat murid. Kemudian kita hubungkan minat murid itu dengan kurikulum. Lalu kita terapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan minat murid yang sudah kita cari tahu tadi. Strategi ke-17, buat rencana bersama murid. Sekolah komprehensif Finlandia, yaitu dari kelas 1 hingga 9, murid-muridnya akan membuat satu unit pembelajaran interdisipliner, kemudian menawarkannya kepada guru. Lalu mendiskusikan unit pembelajaran itu bersama guru. Apa saja yang ingin mereka lakukan dalam unit pembelajaran itu. Kalau dilihat di sini ternyata murid-murid Finlandia itu sangat mandiri ya. Mereka bahkan bisa bikin unit pembelajaran khusus untuk diri mereka sendiri. Strategi ke-18, buat jadi nyata. Di Finlandia ada sebuah program namanya Saya dan Kota Saya, di mana masing-masing murid akan berperan menjadi orang dewasa dengan profesi tertentu. Mereka akan bekerja dalam ruangan yang dijadikan sebagai miniatur sebuah kota. Intinya adalah belajar sambil bekerja. Nah, Anda semua di sini bisa kok bikin program yang serupa dengan itu tetapi lebih sederhana. Misalnya menggunakan model pembelajaran role playing. Ya enggak? Strategi ke-19, tuntutan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kata yang selalu diulang-ulang di Finlandia. Tanggung jawab adalah tradisi yang selalu diajarkan dan dilatih sejak kecil hingga dewasa. Inti dari bab ini adalah berikan murid kepercayaan dan biarkan mereka bertanggung jawab terhadap kepercayaan itu. Strategi ke-20, ajarkan hal-hal mendasar. Guru di Finlandia tetap menggunakan buku paket ketika mengajar di kelas. Kalau ada 36 bab, maka 36 bab inilah yang menjadi tujuan pembelajaran mereka untuk 1 tahun. Mereka akan fokus dan memprioritaskan 36 bab ini untuk diajarkan kepada murid-murid mereka. Kalau 36 bab ini sudah tercapai dan masih ada sisa waktu, barulah mereka akan melakukan kegiatan tambahan yang inovatif. Intinya, ajarkan sesuai porsinya, dan capailah target yang memang perlu. Strategi ke-21, gunakan buku pegangan. Inti dari bab ini adalah guru Finlandia akan menggunakan berbagai macam buku, kemudian mengambil yang baik-baiknya saja dari buku-buku tersebut untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik. Strategi ke-22, manfaatkan teknologi. Guru di Finlandia menggunakan teknologi sehari-hari secukupnya. Teknologi yang digunakan di kelas juga nggak harus canggih, yang penting efektif. Intinya adalah, kalau nggak ada teknologi, maka nggak masalah. Strategi ke-23, memasukkan musik. Inti dari bab ini adalah bereksperimenlah dengan nada yang bisa bikin kita dan murid merasa nyaman dan gembira. Strategi ke-24, menjadi pelatih. Guru Finlandia menggunakan pendekatan learning by doing. Misalnya, ketika murid mempelajari IPA, mereka akan membuat eksperimen sendiri, seolah-olah mereka adalah ilmuwan sungguhan. Ketika belajar bahasa Inggris, mereka akan bekerja seolah-olah mereka adalah penulis asli. Kayak gitu. Jadi guru Finlandia memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada murid untuk belajar sambil praktik. Strategi ke-25, buktikan pembelajaran. Asesmen formatif dan sumatif di Finlandia itu nggak terstandar, beda dengan Indonesia.
Biasanya kita dibuatkan oleh KKG atau MGMP sehingga semua soal di setiap sekolah itu sama. Di Finlandia enggak. Gurunya sendiri yang memodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah itu. Apakah ada ujian nasional? Ada. Namanya ujian matrikulasi nasional. Lalu soal-soal yang dibikin dari tingkat sekolah sampai nasional adalah soal-soal dengan pertanyaan naratif atau soal esai. Dan yang menarik, isu yang diangkat di dalam soal-soal itu adalah isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya, isu kehilangan pekerjaan, politik, perang, kekerasan, etika, junk food, seks, obat-obatan, bahkan isu tentang musik yang sedang populer saat itu. Dan untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, murid harus menguasai pengetahuan dan kemampuan multidisipliner, atau kita nyebutnya lintas mapel. Karena soal esai itu bersifat terbuka, menantang, sehingga mengharuskan murid berpikir secara kreatif dan kritis. Strategi ke-26, mendiskusikan nilai. Sebelum bagi rapot, guru Finlandia akan memberitahukan nilai yang akan mereka tulis kepada setiap murid secara individu dan meminta tanggapan mereka. Misalnya guru Finlandia akan bertanya, saya mau ngasih kamu nilai segini, menurut kamu gimana? Nah, di saat itu, murid itu akan mulai merefleksi atas pembelajaran mereka selama ini. Kalau di Indonesia, sepertinya yang kayak gini nggak ada ya. Strategi ke-27, mencari flow. Apa itu flow? Dalam pemahaman saya, flow itu adalah seperti orang yang bermain musik, kemudian tenggelam dalam dunianya sendiri. Apakah flow itu bisa kita dapatkan dalam pembelajaran? Bisa. Ada 3 langkah. Yang pertama, hindari distraksi atau gangguan. Misalnya kayak HP ini adalah gangguan. Kedua, buat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ketiga, buatlah murid berkompetisi dengan dirinya sendiri, bukan berkompetisi dengan orang lain. Hilangkan kompetisi. Nah, murid akan bisa mencapai flow kalau mereka bisa mengalahkan diri mereka sendiri dan bukan mengalahkan temannya. Intinya, hilangkan kompetisi dalam pembelajaran. Strategi ke-28, berkulit tebal. Ketika guru Finlandia mendapatkan masukan yang keras, mereka akan berkulit tebal dan mengatakan, saya profesional dan saya yang paling tahu apa yang terbaik. Intinya adalah mereka mampu mengatasi tekanan dari pihak manapun. Tapi ya tentunya ini didukung oleh kemampuan mereka yang memang benar-benar profesional. Strategi ke-29, kolaborasi lewat kopi. Jadi guru-guru Finlandia melakukan kolaborasi karena kebiasaan, bukan karena tugas. Dan mereka melakukan itu dengan santai. Misalnya sambil istirahat minum kopi, mereka akan diskusi 5 menit di lorong sekolah, atau diskusi santai lewat Facebook. Intinya kolaborasi yang mereka lakukan itu adalah kebutuhan dan bukan tugas. Strategi ke-30, menyambut para ahli. Guru Finlandia akan melakukan pertukaran guru antar kelas dan menjadi guru tamu di kelas lain. Mereka kadang mengundang orang tua untuk menjadi guru ahli di kelas mereka. Dan kadang mereka juga mengundang murid untuk menjadi guru di kelas mereka. Ini keren banget ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Strategi ke-31, melepaskan diri untuk berlibur. Sebenarnya yang penting itu bukan liburnya tetapi pola pikirnya. Jadi guru Finlandia itu akan menghabiskan waktu di masa libur untuk istirahat. Mereka nggak akan ikut seminar, pelatihan, tapi memprioritaskan waktu untuk istirahat. Strategi ke-32, jangan lupa bahagia. Ini strategi yang terakhir di dalam buku ini. Jadi dalam kurikulum Finlandia, kebahagiaan itu menjadi konsep pembelajaran. Bagi orang Finlandia, bukan sukses dulu baru bisa bahagia, tetapi bahagia dulu baru bisa sukses. Intinya adalah kebahagiaan merupakan kunci kesuksesan. Jadi pertanyaannya, sudah seberapa bahagiakah Anda?